Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kecil Bunda, apa kabarnya? Alhamdulillah. Bunda berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bisa beribadah kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, pagi hari ini Bunda Wi akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan sebuah kisah Nabi. Kisah apakah itu? Baik, Bunda akan membawakan kisah tentang Nabi Ayub. Sebelumnya, Bunda akan menyampaikan kenapa Bunda memilihkan kisah ini. Bunda memilihkan kisah Nabi Ayub karena Nabi Ayub sangat terkenal dengan kesabarannya ketika Allah memberikan banyak ujian kepada Nabi Ayub dan keluarganya. Nah, sebelumnya Bunda juga mau bertanya, apakah ada yang sudah mendengar kisah Nabi Ayub? Wah, rupanya ada ya. Boleh disimak kembali. Dan yang belum, mari kita dengarkan kisah Nabi Ayub. Teman-teman, Nabi Ayub diberikan 3 hal oleh Allah. Yang pertama, dititipkan kekayaan yang sangat banyak. Nabi Ayub dan keluarganya kaya raya. Kemudian yang kedua, Allah menitipkan 12 anak yang sehat-sehat, yang kuat kepada Nabi Ayub. Dan yang ketiga, Allah jadikan Nabi Ayub sebagai orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang rajin beribadah, orang yang sangat dekat kepada Allah. Sampai pada suatu hari Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub. Tapi sebelumnya Bunda ingin bertanya kepada teman-teman, kenapa Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub atau kepada hamba-hambanya? Teman-teman tahu tidak? Allah memberikan ujian kepada hambanya termasuk kepada Nabi Ayub adalah salah satu bukti bahwa Allah cinta dan sayang kepada hambanya, termasuk kepada Nabi Ayub. Pada suatu waktu Nabi Ayub diberikan ujian berupa jatuh miskin. Ternak-ternaknya mati, kebunnya hancur, semua kekayaannya musnah, tidak punya apa-apa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub pada saat jatuh miskin? Ternyata tidak membuat Nabi Ayub malas berdoa. Justru Nabi Ayub menambah ibadahnya, menambah doanya 2 kali lipat lebih banyak, teman-teman. Lalu Allah tambah ujian yang kedua. Allah wafatkan ke-12 anaknya. Bisa terbayang ya teman-teman, betapa sedihnya Nabi Ayub kehilangan 12 anaknya yang sehat dan kuat. 12 anaknya meninggal, teman-teman. Nabi Ayub pun sedih. Namun ternyata Nabi Ayub tidak berlama-lama sedihnya. Nabi Ayub ingat bahwa ini adalah dari Allah dan pasti ada maksud baik dari Allah. Lalu Nabi Ayub pun menambah lagi lebih banyak doa dan ibadahnya kepada Allah. Lalu Allah tambah lagi teman-teman ujiannya kepada Nabi Ayub. Kali ini Nabi Ayub diberikan ujian berupa penyakit. Nabi Ayub jatuh sakit. Dan tahu tidak teman-teman, penyakitnya ini tidak ada obatnya. Tidak tahu apa nama sakitnya. Yang pasti penyakitnya Nabi Ayub belum pernah ada sebelumnya teman-teman. Dan tidak akan pernah ada setelah Nabi Ayub. Ternyata sakit yang diderita oleh Nabi Ayub tidak sebentar, tapi lama teman-teman, berlangsung selama 7 tahun. 7 tahun teman-teman, itu lama sekali. Sampai pada satu hari istrinya Nabi Ayub membujuk Nabi Ayub untuk berdoa kepada Allah dan meminta kesembuhan. Istrinya berkata, "Wahai suamiku, engkau orang yang soleh. Mintalah kepada Allah agar disembuhkan. Allah pasti kabulkan." Lalu Nabi Ayub balik bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, sudah berapa lama kita diberikan kekayaan, diberikan kebahagiaan, diberikan kesehatan?" Istrinya menjawab, "Sudah 20 tahun Nabi Ayub." 20 tahun ya. Istriku, aku malu kepada Allah. Aku baru 7 tahun sakit, 7 tahun miskin, 7 tahun seperti ini.
Aku malu kepada Allah untuk meminta kesembuhan. Nanti saja, kalau sudah 20 tahun aku merasakan lamanya, sama seperti ketika aku diberikan kesehatan, aku baru minta kesembuhanku. Lalu istrinya pun terdiam dan mengikuti apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Nabi Ayub. Terus berdoa dan beribadah kepada Allah. Teman-teman, sampai pada suatu hari, Nabi Ayub merasa bahwa penyakitnya sudah membuatnya kesulitan untuk beribadah kepada Allah. Tidak bisa mendekat kepada Allah, tidak bisa berdoa kepada Allah. Lalu Nabi Ayub pun memanjatkan doa kepada Allah, berharap dikabulkan doanya kepada Allah. Dan teman-teman tahu, doanya Nabi Ayub ini ada di dalam Al-Quran. Di surat ke-21, surat Al-Anbiya, ayat ke-83. Yang artinya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Teman-teman tahu apa yang terjadi ketika Nabi Ayub berdoa seperti itu? Masya Allah, Allahu Akbar. Teman-teman, ternyata Allah langsung kabulkan doanya Nabi Ayub. Allah langsung sembuhkan sakitnya Nabi Ayub. Allah langsung jawab doanya Nabi Ayub. Dan itu tertulis di dalam surat Al-Anbiya ayat 84. Yang artinya, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Demikianlah teman-teman, karena kesolehan, kesabaran, dan ketaatan Nabi Ayub, Allah jawab doanya Nabi Ayub. Allah berikan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Dan tahukah teman-teman, Nabi Ayub bukan hanya disembuhkan, ternyata Allah berikan hadiah yang lain. Apa itu? Setelah Nabi Ayub sembuh, istri Nabi Ayub pun mengandung dan melahirkan berturut-turut sebanyak 12 kali. Dan setiap kali melahirkan, lahirlah 2 anak kembar. Sehingga jumlahnya kalau dihitung-hitung ada 24 anak yang sehat dan kuat. 2 kali lipat dari jumlah anak yang diwafatkan ketika itu oleh Allah. Masya Allah ya teman-teman, Nabi Ayub diberikan hadiah yang luar biasa oleh Allah. Dan ketika penduduk sekitar mendengar Nabi Ayub sembuh dari sakitnya, diberikan anak yang sehat dan kuat, mereka pun berdatangan, berbondong-bondong, bergantian, kemudian memberikan hadiah-hadiah yang sangat banyak kepada Nabi Ayub. Sehingga ketika dikumpulkan dan dihitung, itu melebihi kekayaan Nabi Ayub 2 kali lipat dari kekayaan yang diambil oleh Allah ketika ujian itu datang. Masya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Kuasa teman-teman, Allah Maha Berkehendak. Ternyata kesolehan, kesabaran, ketaatan Nabi Ayub dibalas oleh Allah berkali-kali lipat. Nah, Alhamdulillah ya, semoga dengan kisah ini harapannya Bunda Wiwi, teman-teman kecil bisa mengambil manfaat hikmah dari kisah ini. Semoga kita sama ya, diberikan ketaatan, kesabaran, kesolehan, ketakwaan sebagaimana diberikan Allah kepada Nabi Ayub. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, nanti Bunda berharap teman-teman bisa menyampaikan kembali ya apa yang sudah Bunda Wi sampaikan pagi hari ini. Untuk adik-adiknya ya Muiz dan ya Alim, boleh sebutkan saja judul ataupun kisah apa yang Bunda Wi sampaikan pagi hari ini. Nanti untuk kelompok ya Hakim dan ya Kudus, boleh menyampaikan kembali secara singkat kisah Nabi Ayub. Dan untuk kelompok kakaknya,